Diduga akibat korsleting, truk bermuatan mie terbakar di Bojonegoro. Damkar Tuban evakuasi kucing dari sumur sedalam 8 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sebuah truk bermuatan ribuan cup mie instan terbakar hebat di Jalan Raya Bojonegoro Cepu pada Rabu siang. Beruntung sopir dan kenek truk berhasil menyelamatkan diri. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Sebuah truk bermuatan ribuan cup mie instan terbakar hebat di Jalan Raya Bojonegoro Cepu, tepatnya di Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro pada Rabu siang. Dalam rekaman video amatir terlihat kobaran api melahap kabin kendaraan dan membakar muatan di bagian depan. Kebakaran truk yang dikemudikan oleh Wahono, 66 tahun, asal Desa Karangtengah, Kecamatan Kabupaten Ngawi ini terjadi saat truk berhenti di lokasi kejadian. Sopir kemudian turun untuk mengencangkan tali penutup muatan yang kendor. Naas tiba-tiba muncul percikan api dari bawah jok truk. Api kemudian langsung membesar sehingga kenek truk juga turut turun untuk menyelamatkan diri. 12 personil beserta 2 unit kendaraan fire truck dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro yang tiba di lokasi langsung berusaha untuk memadamkan api. Beberapa saat kemudian api berhasil dipadamkan. Pengemudi truk Wahono mengatakan ribuan cup mie instan tersebut diambil dari Manyar Gresik dan hendak dikirim ke Yogyakarta. Namun sesampainya di Bojonegoro terjadi musibah kebakaran. Oh, pas jalan itu ngapa niku? Nggih, tidak apa-apa. Nontonnya tali-tali pipa. Iki lah masalah itu. Ternyata kula mireng musibah. Ketok nonton kula mati bangun. Belum kon. Apa ya? Apa mlayu terjadi api niku kula dapur pun kadung nyala kan ya. Membuat terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di sumur sedalam 8 meter. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena kondisi sumur sangat sempit dan minim dengan oksigen. Petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban langsung mendatangi sebuah sumur tua di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Petugas datang untuk mengevakuasi seekor anak kucing yang masuk dan terjebak di sumur sedalam 8 meter. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh Anto, warga setempat yang hendak mengambil air sumur. Melihat ada anak kucing yang terjebak di dalam sumur, ia kemudian langsung meminta bantuan ke petugas damkar setempat. Anto khawatir jika dibiarkan kucing tersebut akan mati di dalam sumur dan bangkainya akan mencemari sumber air yang digunakan warga untuk kebutuhan mencuci dan mandi sehari-hari. Pak, ini awal mula ada kucing masuk sumur ini gimana, Pak? Ya awalnya saya sebagai punya warung ini mau ngambil air, ternyata terdengar suara kucing. Ya namanya kita khawatir juga ya, nama kucing sumur ada kucingnya. Ya akhirnya saya panggilkan damkar gitu aja. Yes, terima kasih banyak dengan. Proses evakuasi berlangsung cukup menegangkan karena kondisi sumur sangat sempit dan minim dengan oksigen. Petugas juga harus masuk ke dalam sumur dengan alat khusus tanpa bantuan tabung oksigen ke dalam diameter lubang sumur yang sangat sempit. Setelah 30 menit melakukan evakuasi, akhirnya kucing berhasil diselamatkan. Iya, kami tadi mendapatkan laporan dari warga bahwa yang bersangkutan itu lagi nimba di sumur, itu melihat ada kucing di dalam, kondisinya masih hidup. Karena dikhawatirkan nanti kucingnya bisa mati, kemudian mengotori sumur juga, segera yang bersangkutan laporan kepada kami. Evakuasi hewan di dalam sumur sudah dilakukan berulang kali oleh petugas damkar Tuban. Sebelumnya, petugas juga berhasil menyelamatkan kambing yang tercebur dalam sumur sedalam belasan meter. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban.
Pemirsa, masalah kecukupan air bersih selalu terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi saat musim kemarau. Terlebih di wilayah Ngawi yang minim cekungan air tanah atau CAT untuk memenuhi kebutuhan air bersih. DPR KP Ngawi melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Dalam memenuhi kebutuhan air bersih di daerah non-CAT atau cekungan air tanah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi melakukan treatment dengan pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air minum. Hal ini dilakukan di Dusun Boan, Desa Beringin, dan Dusun Boan, Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPR KP Ngawi, Pipit Dwi Herlina menjelaskan, setiap 1 tahun di 2 dusun tersebut selalu mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Ini mengingat tidak adanya sumber air di daerah tersebut karena masuk daerah non-CAT. Menurutnya, untuk pengembangan sistem yang dilakukan, yakni bekerja sama dengan kelompok masyarakat dengan memanfaatkan sistem penyediaan air minum yang ada di Dusun Nampu. Diketahui sistem yang ada di Dusun Nampu debitnya mampu menghasilkan 5 liter per detik, yang idealnya dapat dimanfaatkan hingga 1.200 sambungan rumah atau SR, namun kini baru dimanfaatkan sekitar 300 sambungan. Sehingga sistem yang dilakukan yakni dengan dibuatkannya pipa jaringan yang selanjutnya dimasukkan dalam sistem berupa menara air di 2 Dusun Boan Beringin dan Sumber Bening. Selanjutnya jaringan pipa ke masyarakat pengguna. Terkait sama kecukupan air bersih yang ada di daerah non-CAT, terutama di daerah Ngawi Utara yang mungkin daerah yang jalur non-CAT, itu memang agak kesulitan dalam penggalian potensi debit yang berada di air tanah karena akuifernya sendiri kurang bisa diidentifikasi jalurnya. Nah, untuk itu maka intervensi dari pemerintah daerah berkolaborasi dengan kelompok masyarakat, akhirnya kita mengkaitkan dengan kondisi sistem yang sudah ada mungkin di daerah sekitar, seperti di daerah Boan ini kan jalur non-CAT yang setiap tahunnya terjadi kekeringan air bersih. Nah, karena di dekatnya Boan ini ada Dusun Nampu yang sudah punya sistem penyediaan air minum, maka diambilkan sistem dari Nampu. Karena Nampu sendiri debitnya cukup memungkinkan 5 liter per detik yang bisa memenuhi SR sekitar 1.200, dan Nampu sendiri penerima manfaatnya baru sekitar 300-an. Mungkin masih ada idle capacity yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya diambilkan dari Nampu, ditarik pipa jaringan dari Nampu sekitar 3 kilo, kemudian dibikinkan sistem di dekat daerah Boan. Nah, itu nanti didistribusikan ke daerah Boan. Seperti diketahui, masyarakat yang ada di Dusun Boan yang ada di Desa Beringin dan Desa Sumber Bening menjadi daerah langganan krisis air bersih saat musim kemarau. Pemkab Ngawi melalui DPR KP kini terus berupaya untuk memberikan layanan penyediaan air minum bagi masyarakat. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Bayi laki-laki dibuang di teras rumah warga di Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sesosok bayi laki-laki dibuang hidup-hidup di teras rumah warga Kabupaten Tuban pada Rabu dini hari. Anak berusia sekitar 3 hari itu ditemukan tergeletak kedinginan hanya terbungkus kain tipis. Hingga kini polisi masih menyelidiki pelaku pembuangan maupun orang tua bayi. Inilah bayi laki-laki yang dibuang hidup-hidup di teras rumah warga Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Rabu dini hari. Anak berusia sekitar 3 hari ini ditemukan tergeletak kedinginan hanya terbungkus kain tipis. Polisi yang datang ke lokasi penemuan segera mengevakuasi bayi menuju klinik bidan desa.
Bayi untuk sementara waktu dititipkan kepada bidan setempat agar mendapatkan perawatan layak sambil menunggu proses selanjutnya. Bayi tersebut ditemukan pertama kali oleh keluarga Bapak Rawuh. Mereka awalnya dikejutkan dengan suara tangis bayi pada tengah malam. Dengan perasaan was-was, mereka mencari sumber suara yang ternyata berasal dari bungkusan kain di lantai depan pintu teras rumahnya. Setelah dibuka, kain tipis bermotif batik ini ternyata berisi sesosok bayi. Kondisi bayi telanjang tanpa busana dan terus menggigil kedinginan. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan berusia 2-3 hari. Kini bayi tersebut dalam kondisi sehat. Itu jam berapa, Pak? Jam 12:30. Oh, itu bapaknya waktu itu ngapain? Tidur terus? Ya kurung nangis sih. Dengar nangis, terus keluar itu ya? Iya. Itu kondisi bayinya gimana, Pak? Ya, sehat. Nangis nggak Pak waktu di sini? Nangis. Itu terbungkus apa, Pak, bayinya? Sarung Gitu ya? Kedinginan gitu, Pak ya? dinginan. Tahu nggak, Pak, yang buang siapa, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Sementara itu, penemu bayi mengatakan saat ditemukan, bayi tersebut dalam kondisi menangis karena kedinginan. Pasalnya, sang bayi hanya dibungkus kain tipis. Kira-kira umurnya 2-3 hari kayaknya kalau lihat dari tali pusatnya. Terus ya sudah kalau gitu nanti ini untuk sementara dititipkan di rumah Bu Bidan aja gitu. Terus akhirnya saya bawa. Ini jenis kelaminnya apa, Pak? Laki-laki. Saat ditemukan kondisinya gimana, Bu? Sehat, nangis. Nangis ya? Iya. Itu terbungkus apa, Bu? Cuma kain sarung, enggak pakai baju, enggak pakai apa-apa. Cuma kain sarung. Di lantai atau? Iya, tergeletak di lantai. Berarti kedinginan waktu itu, Bu, ya? Malam ya? Iya. Kasus pembuangan bayi ini dalam penanganan Satreskrim Polres Tuban. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan maupun orang tua bayi. Untuk proses selanjutnya sedang dalam proses penyelidikan, ya siapa yang mempunyai anak tersebut sedang kami dalami. Itu usia berapa nih kira-kira? Dimungkinkan kemudian usia kurang lebih sekitar 3 hari, ya 3 hari. Terus sekarang posisi di mana? Untuk sekarang posisi bayi tersebut berada di Puskesmas Semanding. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya, aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi berwarna hitam pekat dan berbau. Diduga sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut tercemar oleh limbah tekstil dari hulu sungai wilayah Solo. Kondisi ini membuat ikan-ikan di sungai setempat banyak yang mati. Sejak beberapa hari terakhir, kondisi air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi berwarna hitam pekat. Sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut juga berbau menyengat, diduga akibat tercemar limbah pabrik tekstil di wilayah Solo. Kondisi seperti ini kerap terjadi setiap tahunnya, terutama saat memasuki musim kemarau. Kondisi ini membuat ribuan ikan di sungai mati. Kejadian ini sangat merugikan pencari ikan, salah satunya seperti yang dirasakan Suroso, pencari ikan di sungai setempat. Menurutnya, Sungai Bengawan Solo berwarna hitam terjadi sejak Selasa malam. Hitamnya sungai diduga akibat limbah pabrik batik dari wilayah Solo yang terjadi setiap 3 hari sekali. Tercemarnya sungai juga membuat dirinya sulit mencari ikan karena banyak ikan yang mati. Pencemaran limbah di Bengawan Solo sudah terjadi sejak lama. Namun hingga kini belum ada solusi pasti dalam penanganannya. Pak, ini air hitam karena apa ini, Pak? Limbah, Mas. Limbah. Mulai kapan ini, Pak? Tadi malam. Tadi malam. Ya. Memang sering terjadi, Pak? Sering, 3 hari sekali. Limbah terus. Itu dari mana limbahnya, Pak? Solo. Dari Solo? Ya, pabrik Solo. Dari pabrik Solo ya? Iya. Dampaknya sendiri apa, Pak? Ikan mati semua ini. Banyak yang mati? Iya. Kalau warga sendiri nyari ikan juga sulit, Pak? Sulit nih, susah. Udah habis, Pak. Sudah habis? Iya, ikan. Banyak yang mati, ya. Terus hanyut itu ya? Iya. Ya hanyut, terus ke bawah. Susah nggak, Pak? Susah ini. Hitam ini susah, ini udah nggak ada ikan ini. Ini juga bau nggak, Pak, dampak limbah ini? Bau itu. Di airnya? Iya, bau. Kalau ini batik itu bau sekali. Bau sekali? Iya, batik.
Kalau gini limbah debu itu nggak bau. Sudah berapa lama Pak? Tahun-tahun ya? Lama nih. Sudah bertahun-tahun? Iya. Setiap musim kemarau ini ya? Iya. Selain berdampak ikan yang mati, air sungai tercemar ini juga membuat petani di sekitar aliran Bengawan Solo sudah tidak berani lagi menggunakan air untuk lahan pertaniannya karena dikhawatirkan tanamannya menjadi mati, termasuk rusaknya ekosistem. Warga hanya berharap kepada dinas terkait untuk segera mengatasi pencemaran tersebut agar Sungai Bengawan Solo tidak tercemar dan bisa bersih kembali. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu hingga kini aliran Sungai Bengawan Solo yang melintasi Kabupaten Ngawi masih berwarna hitam pekat dan berbau akibat tercemar limbah dari daerah hulu. Meski begitu, mendasar hasil pengecekan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat jika pencemaran yang terjadi masih dalam kategori ringan. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi memastikan kondisi pencemaran yang terjadi pada aliran Sungai Bengawan Solo masih dalam kategori cemar ringan. Hal ini mengacu dari data sistem online monitoring atau ONLIMO, kondisi pencemaran Sungai Bengawan Solo masih dalam kategori cemar ringan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Ngawi, Muhammad Taufik Agus Susanto menjelaskan, untuk indeks hasil data aliran Bengawan Solo yang melintasi Ngawi saat ini pada angka 3,21, sedangkan jika melihat kondisi yang ada di atasnya, yakni di daerah Sragen, indeks pencemaran di angka 3,41. Menurutnya, karena aliran Sungai Bengawan Solo ini dimulai dari Provinsi Jawa Tengah, maka dalam mencari solusi untuk mengatasi pencemaran itu akan ada koordinasi lanjutan antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah kabupaten atau kota yang dilalui aliran Bengawan Solo. Taufik menambahkan saat ini upaya yang dilakukan Pemkab Ngawi dengan mengajak masyarakat melakukan pengawasan terhadap kondisi aliran Sungai Bengawan Solo. Terlebih jika mengetahui ada industri yang membuang limbah ke Sungai Bengawan Solo untuk dilaporkan. Jadi kondisi hari ini sesuai hasil lab di ONLIMO, online yang kita bisa monitor di setiap saat karena di tiap titik di Bengawan Solo sudah ada labnya. Tadi kita lihat pencemaran di kita itu masih dalam batas cemar ringan dengan indeksnya 3,21. Nah, tentu ini kita sangat prihatin dengan adanya pencemaran ini, dan kita juga sudah, karena ONLIMO itu terhubung ke KLHK, ke Das Solo, ke provinsi dan semuanya, kita pun bisa melihat kondisi yang ada di sungai-sungai Bengawan Solo melalui ONLIMO tadi. Dalam waktu dekat akan dilakukan rapat koordinasi di antara Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga kabupaten kota yang dilalui Bengawan Solo untuk mencari solusi atau melakukan pengawasan untuk pemantauan lapangan supaya pencemar-pencemar atau pencemaran yang mengakibatkan sungai kita keruh dan seterusnya nanti akan dilihat supaya tidak seenaknya atau apakah pembuangan air itu sudah sesuai baku mutu yang disyaratkan atau tidak. Jadi perlu dilakukan pengawasan. Seperti diketahui, kondisi air Sungai Bengawan Solo saat ini berwarna hitam pekat akibat tercemar oleh limbah. Kondisi seperti ini kerap terjadi saat musim kemarau karena kondisi debit sungai menurun. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Konvoy perguruan silat di Tuban ricuh, 2 motor warga dirusak. Informasinya akan menghadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Konvoi pengesahan anggota baru perguruan silat di Kabupaten Tuban diwarnai kericuan. 2 motor warga yang sedang diparkir di tepi jalan menjadi sasaran amukan oknum peserta konvoi. Beruntung petugas gabungan segera tiba di lokasi kejadian sehingga suasana terkendali. Ratusan anggota perguruan silat melakukan konvoi menuju arah Tuban Kota pada Selasa malam. Namun petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP serta keamanan internal perguruan silat melakukan penyekatan di sejumlah titik dan menghentikan konvoi tersebut. Pasalnya padepokan yang dijadikan tempat pengesahan anggota baru perguruan silat tersebut kondisinya sudah penuh. Hanya anggota yang akan disahkan saja yang diperbolehkan masuk. Merasa kecewa dihentikan, ratusan pendekar ini langsung memblokir jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Meski demikian, sebagian peserta konvoi berhasil lolos masuk kota dengan melewati jalan alternatif. Bahkan ketegangan juga sempat terjadi antara rombongan konvoi pendekar dan aparat keamanan. Namun suasana tersebut berhasil diredam setelah petugas memberikan penjelasan kepada mereka. Selang beberapa saat, konvoi para pendekar berpakaian serba hitam ini kembali diwarnai kericuhan. Ini setelah oknum peserta konvoi melakukan pengerusakan terhadap 2 sepeda motor milik warga yang terparkir di tepi jalan Panglima Jenderal Sudirman Tuban. Sepeda motor tersebut dirusak dengan cara dilempar batu dan dipukul menggunakan kayu. Belum diketahui penyebab pasti pemicu pengerusakan ini. Ya rusak karena dihantamnya lemparin apa itu sama pesilat itu. Terus dilempar pakai apa sih? Kayu sama batu. Tindakan tegas pun dilakukan aparat gabungan. Petugas memburu konvoi pendekar lantaran dianggap mengganggu ketertiban umum. Sebanyak 53 unit sepeda motor menggunakan knalpot brong berhasil diamankan beserta pendekar yang mengendarainya. Guna memberikan efek jera, para pendekar dihukum mendorong sepeda motor hingga menuju Mapolres Tuban. Selanjutnya, kendaraan tidak standar ini akan diamankan sementara dan dikenakan tilang. Dari mungkin teman-teman PSHT tadi juga ada beberapa yang berhenti di tengah jalan. Kita kasih himbau, memang ada sedikit ayel-ayelan lah sama anggota. Akhirnya kita amankan, kita kembalikan, gabung dengan tekan pamter, akhirnya mereka bisa kembali ke rumah masing-masing tanpa mengganggu arus lalu lintas. Hingga saat ini ada beberapa kendaraan yang Selain pengaturan juga kita juga masa penindakan di mana yang menggunakan knalpot brong juga kita amankan, kita tertibkan. Kurang lebih tadi yang kita amankan ada 53 unit. Tapi ini masih berjalan nanti sampai pagi hari, nanti jumlah akan kami sampaikan kembali. Dan untuk 50 kendaraan yang melanggar tadi, apakah dilakukan penilangan juga? Pasti, kita akan penindakan, penilangan, nanti akan boleh kembali apabila distandarkan lagi aspek teknikal ini. Hingga Rabu siang, seluruh sepeda motor masih diamankan di Mapolres Tuban. Kendaraan ini bisa diambil pemiliknya dengan syarat mengganti onderdil sesuai standar pabrik. Tim Liputan, CTV, Tuban. Sementara itu, kecelakaan adu banteng melibatkan 2 sepeda motor terjadi di jalan penghubung antara kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, seorang guru meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit. Sementara 1 korban lain yang merupakan mahasiswa mengalami luka berat. Dalam rekaman video amatir, pengguna jalan dan warga desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo dikagetkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor berlawanan arah di jalan penghubung antar kecamatan pada Selasa siang. 1 korban tergeletak di tengah jalan, 1 korban lain terpelanting hingga ke bahu jalan. Selanjutnya, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Waluyo, Jati Kraksaan. Kecelakaan terjadi saat korban Rudi Herianto, 45 tahun, seorang guru warga desa Wangkal, Kecamatan Gading, mengendarai motor Matic 2115 HIS melaju dari arah barat ke timur. Sampai di TKP, muncul motor Matic tanpa plat nomor yang dikendarai Rudi Rizaldi, 18 tahun, mahasiswa warga desa Ranuwurung, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Diduga salah satu motor melaju dengan kecepatan tinggi hingga kecelakaan adu banteng tak terhindarkan. Korban Rudi Herianto meninggal saat perawatan di rumah sakit, sedangkan korban lain luka parah. Jadi memang betul ada kecelakaan di wilayah Gading, tepatnya di Dusun Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading. Antara roda 2
dengan roda 2, kecelakaan adu banteng atau adu moncong. Untuk korban MD 1 orang atas nama Rudi, Mas Rudi. Terus 1 korban luka-luka, ya saat ini dirawat di Rumah Sakit Waluyo Jati. Yang korban meninggal itu meninggal di TKP atau di rumah sakit? Untuk korban meninggal, menurut keterangan dari anggota Polsek Gading yang waktu itu langsung ke TKP, itu masih hidup atau masih bernyawa. Setelah dibawa ke IGD Rumah Sakit Waluyo Jati, nyampe sana meninggal, dinyatakan meninggal. Ini tabrakannya karena mau nyalip atau gimana? Untuk sampai saat ini, untuk tabrakan tersebut kita juga belum bisa menyimpulkan, karena kita masih menggali dari saksi di lapangan bahwa kecelakaan tersebut memang adu banteng. Yang korban meninggal ini profesinya apa, Komandan? Untuk korban meninggal profesinya guru. Kalau yang satunya? Kalau yang satunya masih staf. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor Satlantas Polres Probolinggo. Farid Fahlevi, CTV, Probolinggo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2045 di gedung DPRD setempat pada Rabu siang. Rapat paripurna ini dibuka langsung oleh pimpinan rapat Syukur Priyanto. Rapat tersebut telah quorum atau telah memenuhi syarat kehadiran anggota DPRD sebanyak 29 orang dan telah sah dilakukan pembahasan Raperda RPJPD Bojonegoro tahun 2025-2045. Sebelumnya pada hari Sabtu telah disampaikan nota penjelasan oleh penjabat Bupati Bojonegoro tentang RPJPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2045. Sejumlah fraksi dari DPRD Bojonegoro kemudian memberikan sejumlah pandangan baik itu saran maupun masukan terhadap Raperda RPJPD Kabupaten Bojonegoro tersebut. Dalam kesempatan ini, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto kembali menyampaikan pendapat terhadap pandangan fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro yang sebelumnya telah disampaikan. Menurutnya, rancangan RPJPD Kabupaten Bojonegoro merujuk pada rumusan RPJPN dengan visi Indonesia Emas di tahun 2045, negara berdaulat, maju, dan bermartabat. Dengan rumusan visi Kabupaten Bojonegoro dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025-2045, yaitu Bojonegoro Sentra Agroindustri dan Energi Negeri Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. Dan 4 visi RPJPD Kabupaten, yaitu mewujudkan SDM yang unggul dan berakhlak, mewujudkan perekonomian yang pokok berbasis ekonomi hijau dan kerakyatan, mewujudkan infrastruktur dan pola hidup berkualitas, serta melanjutkan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Adapun pandangan penjabat Bupati dalam pandangan fraksi Kebangkitan Bangsa, adanya migas di Kabupaten Bojonegoro di satu sisi merupakan berkah yang sangat luar biasa. Namun bahwa migas merupakan sumber daya yang melanjutkan sehingga menjalankan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada sektor migas. Sesuai RPJPD Bojonegoro tahun 2025-2045,
Bojonegoro sebagai sentra agroindustri dengan energi negeri sebagai upaya penyeimbangan dukungan sumber daya hayati, pertanian, industri kreatif, perdagangan, dan industri ekonomi kreatif sehingga menjadi sumber penghasilan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, upaya memperkuat kawasan hortikultura seperti pembangunan pengembangan hayati alpukat di Kecamatan Kedewan dan jambu air di Kecamatan Terucuk menjawab pandangan fraksi terhadap tidak ketergantungan di sektor migas saja. Tak hanya itu, evaluasi RPJPD tahun 2025-2045 diantaranya adalah IPM, angka pengangguran ditindaklanjuti melalui arah pembangunan dan kebijakan transformasi, penanganan kebencanaan di Bojonegoro juga menjadi perhatian. Salah satunya sudah terbentuk sebanyak 116 desa tangguh bencana di 13 kecamatan. Saudara pimpinan dan seluruh anggota yang kami hormati, menanggapi pandangan dari fraksi Partai Demokrat, pada mekanisme pembentukannya, rancangan RPJPD ini telah mengedepankan 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan biologis. Ruang publik dan organisasi ini telah kami tampung dalam forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD pada tanggal 7 Desember 2023 dan disesuaikan Kabupaten pada tanggal 20 Maret 2024. Evaluasi dan rekomendasi RPJPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2005-2025 menjadi rujukan penyusunan RPJPD pada tahun 2025-2045, termasuk IPM dan angka pengangguran yang ditindaklanjuti melalui arah pembangunan dan kebijakan transformasi. Penanganan kebencanaan Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan telah membentuk 111 desa tangguh bencana di 15 kecamatan. Penanganan para kemiskinan sekaligus menjawab tantangan operasi operasi Nasdem dan Gerakan Indonesia ditujukan dengan target kemiskinan menuju 0% dan berkurangnya ketimpangan dalam sasaran visi dan arah kebijakan transformasi berupa percepatan pembangunan kemiskinan melalui reksosek dan pemutahiran data setiap semester dalam aplikasi kemiskinan daerah. Oke, hadirin yang kami hormati, ketiga kali menanggapi pandangan dari fraksi. Usai dilakukan penyampaian Bupati atas pandangan fraksi-fraksi, kemudian dilanjutkan pembentukan Pansus RPJPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2045. Sebagaimana tertulis, Pansus 1 diketuai oleh Sudiono, Wakil Bambang Himawan, kemudian Sekretaris Miftahul Huda. Pansus 2 Ketua Sali Atia Sasmi, Wakil Sigit Gusarianto, dan Sekretaris Didik Trisetia Wahyudi. Selanjutnya Pansus 3 diketahui oleh Mukhlasin Afan, Wakil Sujani, dan Sekretaris Ahmad Supriyanto. Serta Pansus 4 diketuai oleh Imam Solikin, Wakil Agus Supriyanto, dan Sekretaris Jumatianto. Pansus tersebut nantinya akan melakukan pembahasan terhadap RPJPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2045. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro.